Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Desa Semawung dan Desa Pomponggan. Di belakang saya ini adalah jembatan yang akan menghubungkan dua desa. Jadi antara Desa Semawung dan Desa Pomponggan di belakang saya sana. Jadi untuk jembatan ini akses dari pemerintah. Jadi alhamdulillah segera akan jadi untuk mendekatkan masyarakat Semawung menuju ke Pomponggan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kemarin warga harus memutar arah sekitar 30 menit untuk sampai di sekolah yang ada di Desa Pomponggan. Jadi sekarang setelah ada jembatan ini akan lebih memudahkan akses untuk menuju Desa Pomponggan. Oke, seperti apa kita lihat di belakang saya nanti. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak dengan Pak siapa? Nama Yogo Trianto. Sebagai fasilitator jembatan gantung. Oke, kalau Bapak yang saya? Ini Pak Taufik. Pak Taufik. Fasilitator. Oke, kalau satunya? Saya warga masyarakat. Oke, Pak bisa dijelaskan jembatan ini awalnya bagaimana Pak? Bisa jadi seperti Pak? Jembatan gantung ini diawali kami perjuangan dari tahun 2010 hingga sekarang, dan alhamdulillah tahun pertama kita dapat tahun 2013. Terus? 2013 di Desa Mborowetan, Kecamatan Banyurip. Untuk itu sampai hari ini di tahun 2021 sudah 16 jembatan gantung yang kita bantukan kepada desa-desa di Kabupaten Purworejo, dan untuk Jawa Tengah sudah sekitar 31. Sedangkan di Indonesia sudah 100 lebih. Oh gitu. Nah, kami hanya berdua sama Pak Taufik untuk mengurusi Jawa Tengah umumnya dan khususnya untuk Purworejo. Kenapa bisa mendapatkan jembatan gantung? Ini adalah kami datang pada situasi lokasi yang sangat-sangat membutuhkan transportasi dari warga, baik itu antar desa, antar kecamatan maupun antar pedukuhan yang mereka tidak punya akses transportasi untuk melintas dan jauh dari jembatan yang lain. Untuk itu alternatifnya adalah jembatan gantung yang dikerjakan secara gotong royong swadaya masyarakat, dan sekarang boleh didanai oleh dana desa. Adapun barang-barang jembatan gantung ini adalah dari luar negeri, yang sebagai utamanya adalah Mr. Tony Rutiman dari Swiss mengirimkan bantuan-bantuan CSR berupa besi, beton maupun plat maupun murbautnya, seling. Ini dibawa ke Indonesia, dan di Indonesia diterima oleh Mr. Suntana selaku yang menguasai jembatan gantung di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Ya, kami berdua di jembatan gantung ini. Untuk itu ada besi dari Tenaris, ada plat dari Amerika Latin, ada seling utamanya dari Swiss, dan masih banyak CSR yang lain yang membantu untuk jembatan gantung ini. Itu gratis Pak ya berarti?
barangnya gratis, hanya karena butuh pengolahan di Jakarta di basecamp CV Teduh Rindang Abadi milik Sentana ini butuh pemotongan, butuh pengelasan dan butuh transportasi dari Jakarta maupun dari basecamp sampai ke penerima jembatan. Inilah beban-beban desa yang dipikul, yaitu membantu biaya pemotongan, pengelasan, istilahnya fabrikasi dan pengelasan, termasuk transportasi dari basecamp sampai ke penerima jembatan di sampai lokasi. Ini itu yang dibebankan pada desa, dan desa dibebankan untuk pembuatan fondasinya. Material lokal seperti pasir, batu, split, semen itu adalah dari desa. Semua yang mengerjakan juga desa, semua yang mengerjakan adalah masyarakat. Dan salah satu syarat kami adalah kemampuan masyarakat untuk gotong royong dan swadaya masyarakat untuk mendukung. Karena apa? Jembatan gantung ini adalah jembatan rakyat, yang membangun rakyat, yang memiliki rakyat. Kami hanya memfasilitasi, setelah selesai ini kita pulang, mereka lah semua yang memiliki. Karena dia membangun, dia capek, dia lelah, insya Allah dia akan menikmati dan merawat jembatan gantung. Oke. Berarti untuk jembatan ini ada 2 desa Pak ya, yang untuk istilahnya pembiayaannya Pak ya? Ya, kalau antar desa dibiayai oleh 2 desa dan dimunculkan karena sesuai dengan regulasi ya peraturan bersama antar desa yaitu Permakades. Ada yang antar kecamatan dan pernah kami membangun juga antar kabupaten. Oke. Untuk pengerjaannya sendiri Pak dibutuhkan berapa waktu lama? Untuk prinsip kerja kami kalau tidak ada kendala-kendala ya 10 hari sebetulnya cukup. Dari galian di sisi kanan mungkin 2 hari, sisi kiri 2 hari, sama pengecoran di sisi kanan 2 hari, kiri 2 hari, dan pemasangan 2 hari. Prinsipnya sebetulnya seperti ini, pemasangannya dari kemarin hingga ini, nanti insya Allah setengah hari selesai. Prinsip. Tapi belum finishing Pak ya? Sudah finishing selesai nanti. Jadi kalau Semawung ini sangat luar biasa karena program kami itu hanya 70 meter. Ini adanya 100 meter sehingga Semawung Popongan ini bersikeras untuk mendapatkan jembatan gantung, sehingga dari pihak Semawung membuat jembatan layang 30 meter. Sehingga jembatan dapat kami sampaikan karena kita diajukan 30 meter, jadi ini ada jembatan layang yang harus sampai ke jembatan gantung. Oke. Pak, prinsipnya gini, tahun ini material yang kita punya hanya mampu untuk bentangan 70 meter. Maksimal Pak ya? Maksimal 70 meter. Kalau tahun-tahun terdahulu kita bisa mencapai 100 meter, kayak yang di Ngawi dulu 110 meter. Kemudian di Purbalingga itu menghubungkan Kabupaten Purbalingga dan Banyumas itu 98 meter. Ini karena keterbatasan material sehingga barang yang kami punya hanya recommended untuk itu. Berarti panjang pendeknya jembatan bisa diajukan atau bagaimana Pak ya? Ya, kami survei Pak. Survei lokasi dulu. Kami datang survei lokasinya, ada Pak Lurah ataupun tokoh masyarakat menginformasikan kepada kami. Kami datang pada suatu lokasi desa, kami telusuri, survei, ini bisa masuk, tepatnya di sini, dan ini setelah itu kita tidak proposal Pak, kami hanya saling kepercayaan. Tidak pakai proposal. Adapun desa menggunakan dana desa, ya desa yang bertanggung jawab pada penggunaan dana desa. Untuk pengerjaannya sendiri Pak, dibantu swadaya masyarakat, itu gotong royong apa ada dibayar itu Pak? Jadi gini, gotong royong semua. Untuk pengerjaan kami sebetulnya tim jembatan gantung itu punya prinsip Pak, karena mengingat sekarang gotong royong masyarakat tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun begitu. Makanya Tony Rudiman ingin membangun jembatan yang sifatnya gotong royong. Jadi prinsipnya dari kami Pak, dari tim itu mengharapkan semua tenaga adalah gotong royong. Adapun nanti itu di desa ada 1-2 yang teknis, yang punya keahlian misalnya untuk bikin fondasi mau dibayar, itu kami tidak tahu. Prinsipnya kami adalah jembatan gotong royong. Jadi kalau masyarakat yang membangun, masyarakat yang mengerjakan, paling tidak melu handar ben nantinya ikut merawat.
ikut ada kepedulian. Jadi kami nanti insya Allah nanti setelah jam 1 jam 2 selesai, insya Allah ini kami tinggal, kami mengerjakan lagi di Banyuasin Kembaran. Insya Allah besok kami mengerjakan di Banyuasin Kembaran dengan bentangan cuma 40 meter. Setelah ini, setelah Banyuasin Kembaran nanti selesai, Pak Suntana terbang ke Ternate Maluku, kemudian ke Medan, Minahasa, dan kembali lagi nanti ke Purbalingga. Oke. Harapannya Pak atas adanya jembatan ini untuk warga masyarakat sini. Ya harapan kami Pak, harapan kami adanya setelah kami berikan jembatan masyarakat bisa lebih sejahtera. Artinya ekonomi berjalan, kemudian kemasyarakatan, pelayanan masyarakatan berjalan. Ini kan kalau kami lihat ini di Semawung Popongan ini adalah akses pendidikan anak-anak Semawung nanti untuk ke pendidikan di Popongan, karena mayoritas anak-anak Semawung banyak yang sekolah di Popongan, di SMP 26 kalau nggak salah. Kemudian juga warga masyarakat Popongan banyak yang menggarap sawah di seberang, sehingga nanti harapannya akan tumbuh ekonomi masyarakat di masa mendatang. Kerukunan juga akan tumbuh. Saya kira itu. Oke. Mungkin perwakilan dari masyarakat Pak Wipit, monggo. Ya, oke. Saya dari masyarakat Semawung, intinya dengan adanya jembatan gantung ini akan meningkatkan perekonomian desa antara Semawung dan Popongan, karena banyak petani-petani Semawung yang mempunyai sawah di Popongan, begitu juga orang Popongan dari Semawung. Dan kedua, banyak anak-anak sekolah khususnya SMP, SMA yang ada di Popongan, SMP 26, SMA juga Purwodadi, ada yang Semawung, dari mempercepat jarak yang ketika adalah banyak yang orang Popongan juga sekolah di Semawung, yang jelas sangat membantu masyarakat desa Semawung untuk mempercepat lajunya perekonomian desa Semawung gitu. Makanya untuk tingkat kebutuhan alhamdulillah kemarin aja ada hampir 200-an orang antara desa Semawung khususnya itu dari Popongan untuk kerja bareng-bareng gotong royong untuk memasang seling di situ. Oke. Pak Wipit, sebelumnya masyarakat desa kalau mau ke mana Popongan itu lewat mana, Pak? Kita sebelumnya muter di Mboro, juga Pak Yuga juga yang membangun jembatan gantung, kita lewatnya Mboro, sangat jauh Mas. Karena jembatan Mboro juga muter, yang ini bisa ditempuh 2 menit 3 menit, kalau Mboro bisa setengah jam. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi dulu sebelum ada jembatan gantung Pak Yuga yang membangun juga lewatnya Purworejo. Oh, gitu. Iya. Siap, terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran jenengan. Saya Samu Purnomo, Kepala Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kaitannya dengan program jembatan gantung, memang jembatan gantung ini sudah diidam-idamkan oleh masyarakat Semawung umumnya, ya, khususnya Kedukuhan Kinyain dan Jatisalam, ya, itu di 25 tahun yang lalu ketika itu saya jadi BPD Desa Semawung, itu sudah memprogramkan tentang jembatan gantung, namun terrealisasinya baru bisa tahun sekarang. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kinyain dan Jatisalam khususnya, umumnya juga Semawung yang sudah ikut jerih payah, ya, kerja bakti dari mulai bulan November, ya, sampai Januari, karena mengingat kegiatan jembatan gantung ini memakan biaya yang sangat banyak, ya, ini terutama swadaya murni masyarakat Semawung dan dengan dana desa
dana desa anggaran 2021. Ya, jadi ini menghubungkan jembatan gantung ini menghubungkan Semawung dengan Popongan. Jadi ketika itu saya ketemu dengan Bapak Suntana, dengan Bapak Yogo dan Bapak itu Tangkisan, itu saya memang memberanikan diri untuk meminta jembatan gantung ini karena ini betul-betul sangat vital bagi masyarakat Semawung, mengingat masyarakat Semawung banyak sekali yang sekolah di Popongan dan punya lahan sawah di Popongan. Jadi sangat-sangat kita butuhkan. Kebalikannya, Popongan pun sebagian juga punya sawah di Semawung dan keluarga yang ada di Semawung. Jadi ketika itu kita kesepakatan dengan Pak Lurah Popongan untuk bikin satu permakades ya. Permakades dengan Pak Lurah Popongan, alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan permakadesnya karena ini antar desa juga antar kecamatan. Gitu. Alhamdulillah di hari ini sudah bisa terwujud jembatan gantung ini. Mudah-mudahan dengan adanya jembatan gantung ini insya Allah bermanfaat sekali karena ini kaitannya dengan kemaslahatan ya. Jadi kemaslahatan memang ini satu perjuangan yang luar biasa bagi masyarakat Semawung dan Popongan. Begitu Pak. Yep. Cukup. Mungkin ada harapan Pak atau himbauan untuk masyarakat desa Semawung sendiri khususnya tentang jembatan ini Pak? Harapan saya ke depan, monggolah jembatan ini dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena ini jembatan gantung ini boleh dikata alat-alat yang sangat vital Pak untuk kepentingan masyarakat Semawung dan Popongan. Saya berharap nanti ini berkelanjutan ya. Dan saya juga nanti insya Allah lingkungan jembatan ini akan saya kemas jadi wisata Pak. Wisata, apalagi di Semawung juga ada Masjid Iban yang di situ bisa kita manfaatkan untuk wisata religi. Jadi nanti jembatan gantung ini sebisa mungkin akan saya kemas jadi tempat wisata Pak. Oke, terima kasih Pak Kades. Siap. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Oh, Pak, dengan Pak siapa yang Pak Mustahizana, Oke, dari Pak Kades Desa Popongan. Desa Popongan Purworejo. Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya jembatan ini Pak? Kami menyampaikan bahwa program jembatan gantung ini sudah direncanakan sejak lama sebelumnya, cuman untuk eksekusi alhamdulillah di tahun 2021 dengan anggaran di tahun 2021 jembatan ini cepat dilaksanakan dengan dana desa. Harapannya ke depannya gimana Pak? Harapannya tentu ini jembatan antar desa antar kecamatan bisa untuk menambah akses warga dalam meningkatkan segala bidang silaturahmi dan tentunya ekonomi. Kalau mungkin Bapak dengar tanggapan dari masyarakat Desa Popongan sendiri bagaimana Pak? Masyarakat ini juga atas usulan dari warga masyarakat, walaupun lebih banyak daripada masyarakat seberang yaitu Desa Semawung, tapi ini kebutuhan untuk kita bersama yaitu sama terlebih untuk pendidikan. Warga sebelah itu banyak yang sekolah di sini di Desa Popongan, yaitu Desa Miduana. Oke. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat Desa Popongan sendiri untuk jembatan ini Pak? Ya, himbauannya ini jembatan sudah tadi, monggo untuk dirawat agar dikelola dengan baik sehingga nantinya akan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Oke, terima kasih Pak. Pak, dengan Pak siapa Pak? Namanya Mbah Bon Pak, Mbah Bon. dari Semawung, dari Salam. Kebetulan saya
RT-nya 03 RW 7. Oke. Pak, bagaimana Pak tanggapan jenengan tentang jembatan ini, Pak? Alhamdulillah Pak, jembatan ini diidam-idamkan dari 30 tahun yang lalu. Yang tidak boleh saya lupakan adalah almarhum Haji Pak Ngadino Pak. Oh gitu. Di Mudeh, di Musen, dan seterusnya itu selalu dimunculkan. Dengan adanya seperti ini Pak, alangkah senangnya sekali saya sebagai warga Pak. Terus yang tidak bisa saya lupakan adalah tentang kebersamaan. Ternyata kebersamaan itu dahsyat sekali, mewujudkan satu apapun. Itu bagi saya itu yang nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Mengapa demikian Pak? Karena jembatan ini kalau saya menurut kemampuan saya untuk berpikir, itu jembatan itu ada dua kategori. Yang satu di-cover oleh AGD, yang satunya adalah swadaya. Yang saya maksud di sini tentang swadaya Pak, itu masyarakat bekerja bakti mulai tanggal 6 November, 4 bulan terus menerus tidak mengenal lelah. Judulnya adalah ingin sesuatu yang diharapkan hari ini bisa kita nikmati. Siang ini sudah sampai, jembatan sudah ada seperti ini. Saya nggak bisa melukiskan dengan kata-kata yang bagus atau dan sebagainya. Yang saya maksud dengan swadaya itu Pak, saya minta dengan doa dan restunya kepada putra-putra desa yang ada dimanapun bentuk partisipasinya. Itu uang itu sampai hari ini kurang lebih kalau nominalnya itu saya bisa menyebutkan pasti itu 190 juta. Terus donasi yang bentuk warga adalah semen 472 sak, terus 50 batang besi. Itu pun juga dari warga, putra-putra desa yang saya artikan seperti itu. Dan mohon maaf barangkali kata-kata saya nggak bisa seperti orang-orang lain atau dan sebagainya, itulah kemampuan saya untuk berpikir. Dan hal ini terwujud adalah adanya berkat yang sekarang dijabat oleh Pak Purnomo. Berkomitmen dan lainnya, birokrasi dan terusnya saya nggak bisa menjelaskan karena memang saya memang kemampuannya seperti ini. Yang ingin saya katakan yang terakhir Pak, terlalu berani tapi optimis. Ketika itu kita punya uang 600.000, berani nyewa bego, berani ngerental jam 2, itu pun juga karena pertemanan Pak. Ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain adalah pertemanan itu manakala kita tidak saling menyakiti, ketika suatu saat akan bermanfaat bagi kita yang tidak memberi kontribusi. Kira-kira itu aja Pak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Terima kasih Pak. Ya oke. Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa yang saya? Pak Marjuni. Pak Marjuni, warga? Utungan Kidul. Oke. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang jembatan ini Pak? Nggih, kangge masyarakat wonten Tutungan saya sanget nggih kados mergini pun saged lancar, lari-lari sekolah saged lancar di sekolahan. Oke, harapannya gimana Pak ke depannya? Nggih, harapan biasanipun supados wonten ing Tutungan mriki lan sanèsipun saged sukses lan saged langgeng. Oke, terima kasih Pak nggih. Nggih. Siap.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah antara Desa Semawung dan Desa Pompongan hari ini sudah bisa bersatu melalui jembatan ini, dan mungkin secepatnya bisa dilalui oleh masyarakat umum. Jadi semoga jembatan ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan dengan harapan semoga masyarakat semua ikut merawat jembatan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.